Halo, kembali lagi dengan saya Farid Surya di Codecast Happy Coding and Sharing. Kali ini saya akan berbagi tentang satu topik yang masih sama, menggunakan asisten ChatGPT untuk mempelajari sesuatu. Nah, kali ini saya akan meminta ChatGPT untuk membuat satu petunjuk untuk kita belajar pembuatan API menggunakan Node.js dan Express.js. Tentunya juga nanti kita akan menggunakan database engine. Nanti kita akan pilih ya database engine yang akan kita pakai itu apa, MySQL atau MongoDB atau database yang lainnya. Tapi fokus kita di video ini adalah bagaimana kita memahami struktur dari Node.js Express untuk membuat sebuah application programming interface. Untuk video kali ini saya sudah mencoba-coba dikit tentang Express.js dan Node.js menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, saya sudah dokumentasikan percobaan saya di ChatGPT dan hasilnya adalah begini. Pertama, saya kemarin tanya tentang apa yang harus dipelajari sebagai seorang pengembang pemula backend menggunakan Node.js dan Express. Saya pengen dia ngasih 3 course. Nah, hasilnya gini. Ada course 1, dia ngasih tentang Introduction Node.js dan Express, course 2 tentang Working with Database, kemudian course 3 itu Advanced Topic in API Development, isinya Authentication, kemudian ada Securing API Endpoint untuk keamanannya, kemudian Handling File Upload, dan seterusnya. Nah, ini yang tiga bagian yang nanti akan kita pelajari bareng-bareng menggunakan ChatGPT dan video ini. Oke ya. Nah, kita fokus sekarang di course satu dulu, yaitu Introduction Node.js and Express. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang harus dipelajari, dan saya sudah menanyakan ini semuanya ke ChatGPT, kemudian saya dokumentasikan di pengenalan Node.js dan Express. Ini ada beberapa. Ini dokumentasi saya. Perbincangan saya dengan ChatGPT menghasilkan konten yang semacam ini. Nah, saya belum mencoba untuk mempraktekkannya, tapi lewat video ini saya akan coba untuk mempraktekkan apa yang saya temukan di ChatGPT ini. Apakah benar apa enggak? Kita akan buktikan bareng-bareng ya. Oke, langsung saja. Yang akan dipelajari di sini adalah tentang gambaran tentang Node.js dan manfaatnya untuk pengembangan API. Ini tidak saya tanyakan karena saya anggap ini maksudnya Node.js itu apa? Oke, Node.js itu adalah runtime ya sebenarnya ya, runtime untuk membuat server. Kemudian bahasa yang dipakai apa? Bahasa yang dipakai ada dua tipe, yaitu JavaScript dan TypeScript. Untuk yang sekarang saya akan pakai JavaScript. Kemudian manfaatnya untuk pengembangan API ya jelas ya, kita akan menciptakan atau membuat API menggunakan Node.js dan Express. Oke, gitu ya. Nah, saya kemarin langsung menanyakan tentang lingkungan pengembangan dengan Node.js dan Express. Nah, ini ya. Menyiapkan lingkungan pengembangan Node.js dan Express. Langkah 1, saya memang minta dia untuk ngasih step by step ya. Sehingga dia ngasih langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya secara sistematis. Oke, sekarang instalasi Node.js. Kunjungi situs resmi Node.js. Ini ya. Kalau teman-teman masih baru gitu ya. Ini versi paling terakhir itu 20, tapi di versi ini yang saya pakai adalah versi 18. Instalasi Node.js saya anggap sudah clear semuanya. Kemudian membuat directory project. Oke ya. Saya akan bikin Express GPT. Nah, gini. Oke ya, saya punya folder ini Express GPT. Oke, Express GPT ini sudah ada. Nah, ini adalah project kita. Kita buka terminalnya ya. Oke, kita buka new terminal. Jangan pakai PowerShell, pakainya adalah command prompt aja. cmd. Oke, kita akan mulai. Kata dia, yang harus kita lakukan pertama adalah npm init. Oke, kita akan melakukan inisiasi projectnya npm init. Oke, package name-nya
adalah ExpressGPT, oke lah ya. Versinya 1, deskripsinya learn everything oke. Ya. Nah, ini keluarnya adalah ternyata dia ExpressGPT dan seterusnya ya. Ini adalah package JSON-nya. Oke. Kita lihat berikutnya apa? Kita lihat berikutnya adalah instalasi Express. Di sini diminta untuk install Express. Kita install aja untuk step berikutnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk melakukan instalasi dari Express.js. Cepat sekali. Ini tambahan dari Node modulnya sudah ada ya, karena di sini kita melakukan instalasi library baru di Node.js yang bernama Express. Tahap ini sudah, kemudian kita masuk ke langkah 5, ini membuat file server ya. Berarti misalnya project ini bebas ya, maksudnya kita bisa namakan server.js atau macam-macam sebagainya, tapi saya akan bikin ini menjadi app.js gitu aja ya. Kita bikin namanya di sini adalah app.js, begitu. Nah, gini. Kemudian kita isi file itu dengan ini. Kita copy ya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini ya, kita paste di sini. Nah, ini dia. Oke, kita simpan. Ya, kita simpan. Kemudian oke, penjelasan kodenya itu kira-kira gini ya, penjelasan kodenya. Jadi yang sini ini adalah manggil Express.js-nya, kemudian ini mendefinisikan Express-nya, app itu Express-nya, portnya kita definisikan di 3000. Kemudian ini adalah metode untuk berkomunikasi dengan dengan aplikasi di luar. Ini pakai metodenya get. Jadi nanti kita pakai slash localhost 3000 slash hello world gitu ya. Nanti dia akan mengirimkan respon hello world. Kemudian app listen port ini menciptakan server di port yang sudah kita tentukan tadi ya, 3000. Nah, kita coba dulu aja. Cara menjalankannya gimana? Panggil aja nih node app ya .js. Apa yang terjadi? Ini server berjalan di HTTP 3000. Kemudian kita, ini get ya, ini get, kita coba aja di get, kita coba di localhost 3000 ya kan. Nah, gini aja. Nah, ini get-nya hello world. Ini kan metodenya get kita ya. Ini kita metodenya adalah get, dia akan melakukan respon hello world. Dia kelihatannya di sini ya, di res send hello world ini. Nah, berarti sukses ya. Tahap pertama kita sukses sudah untuk menciptakan server ya, untuk menyiapkan lingkungan pengembangan Node.js-nya sudah beres. Oke, kita masuk ke konsep dasar desain RESTful API. Gini, yang terpenting dari kita membuat API itu adalah menyediakan data untuk sebuah aplikasi, gampangnya gitu. Jadi kalau kita bikin API, artinya kita akan menyediakan semua data yang terkait dengan sebuah aplikasi tertentu. Jadi gimana mengkoleksi, gimana ngasih data, gimana memperbaharui data, menghapus data dan seterusnya ya, CRUD gitu ya. Nah, itu adalah pekerjaan dari pengembangan API. Tapi cara pandangnya hanya data saja, kita tidak ngomongin interface gitu. Kita nggak ngomongin interface. Interface-nya ya interface data aja, data yang kita berikan gitu ya. Nah, ini dia kasih tahu juga metode HTTP itu ada beberapa. Ini ada get, ada post, ada put, ada fetch, ada delete. Implementasinya di mana? Implementasinya itu ada di sini ya. App get ini. Kita bisa ganti ini dengan post, delete dan lain sebagainya. Ini adalah metode. Jadi kalau kita tanya metodenya apa? Metodenya get. Gimana caranya bikin di Express ya gini? App get itu sudah menciptakan sebuah metode ya untuk berkomunikasi gitu. Metode untuk berkomunikasi dengan entitas lain di luar API yang kita bikin, di luar server yang kita bikin, gitu. Oke. Langkah 5, atur struktur respon. Struktur respon itu biasanya dalam bentuk JSON ya. Struktur respon itu dalam bentuk JSON.
Dan aplikasi-aplikasi sekarang komunikasinya semuanya dalam bentuk JSON. Makanya itu perlu sekali untuk mendesain struktur data yang akan kita gunakan di dalam API. Biasanya kalau di RPL itu atau di desain sistem itu kita pakai namanya class diagram ya untuk mempermudah kita menyusun struktur data yang akan kita kasihkan ke pengguna atau ke apps lain gitu, ke klien istilahnya begitu. Kemudian yang penting lagi adalah mengatur kode HTTP. Kode HTTP itu kode yang kita berikan ke klien untuk menandai status sebuah respon. Misalnya 200 itu permintaan berhasil. Artinya respon oke gitu ya. Itu 200. Kemudian menggunakan prinsip nama endpoint yang jelas. Ini endpoint ya, endpoint. Jadi misalnya dia ngasih daftar user, ya endpoint-nya yang jelas. Endpoint-nya itu users itu sudah pakai kata jamak ya. Oh, itu berarti array, isinya objek. Penamaannya itu harus merepresentasikan isi dari data itu. Produk, ya kan kita sudah ini ya. Ketika kita membaca ini, oh endpoint-nya adalah produk, ada S-nya di sini, berarti jamak, berarti dia adalah isinya array bukan objek gitu. Orders gitu ya, berarti dia array bukan objek. Berikutnya adalah menangani permintaan dan respon HTTP menggunakan Express. Ini implementasi dari get dan post ya. Ini ada get ya, ada post. Tadi get sudah, hello get request ini sudah kita bikin. Nah, kita coba yang post ya. Nah, ini adalah request untuk post. Nah, kita coba di sini, kita tambahkan aja di sini ya. Nah, ini dia request post. Nah, kita coba ya. Kita coba misalnya apa ya? Begini aja endpoint gitu ya. Endpoint namanya nanti terserah ya. Kita pakai apapun. Jika kita melakukan update data di sini ya, update data di sini kelihatannya di sini belum bisa dijalankan kalau ini belum di reload ulang. Ya, ini harus dipanggil lagi. Oke, kita coba. Tadi apa? Tadi adalah endpoint. Endpoint. Oke. Endpoint tidak ada. Kenapa begitu? Karena ini metodenya berbeda. Metode yang di sini yang dipakai adalah metodenya post ya. Ini metodenya post, dan yang kita gunakan di uji coba ini adalah metodenya pakai get. Nah, gimana caranya menguji? Caranya menguji, kita harus menggunakan extension atau aplikasi REST API client. Pakai apa? Pakai Postman bisa, pakai Talent API Tester juga bisa. Ini ya, misalnya ini. Nah, kalau di sini kan kita bisa milih metodenya apa ya. Misalnya post ini 3000. Kemudian tadi apa? Endpoint ya. Endpoint. Kita coba eksekusi. Nah, ini body apa? Responnya dia apa? Responnya adalah post request. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita tentukan. Responnya itu apa di sini? Responnya adalah post request ini ya. Hello post request. Berarti ini berhasil ya. Coba kalau kita ganti nih. Kita ganti dengan get. Kita coba. Tuh kan. Dia nggak bisa ngasih apapun karena di server tidak kita sediakan. Tokonya tutup gitu ya. Tokonya tutup jadi tidak bisa kita sediakan. Oke, ini apa namanya? HTTP method. Yang berikutnya ini apa ini? Mengakses data permintaan. Jadi request ya. Request itu dia rec body. Jadi fungsinya apa ini? Kita baca dulu ya. Untuk mengakses dikirim klien permintaan misalnya data form dan lain sebagainya, Anda dapat menggunakan rec body. Oke, dengan bantuan middleware tertentu seperti body parser. Maksudnya adalah kita ngambil data dari klien yang dikirim via post method. Kita coba install dulu npm body parsernya. Oke, kita coba dulu di sini. Oke, kita install dulu. Oke, beres. Kemudian apalagi di sini? Di sini disuruh di sini aja ya, langsung copy aja clipboard. Kemudian kita taruh di atas ini. Oke ya. Ini body parsernya udah jadi. Dia nanti rec body ya. Kita keluarkan lagi data yang dikirim oleh klien menggunakan endpoint ini ya, endpoint ini.
Nah, skenario-nya begitu. Terus kita jalankan ya. appjs. Oke. Terus kita coba nih. Kita coba di sini pakai metodenya post ya. Post. Nah, ini kan body nih. Ini body yang kita kirim ke endpoint ini. Data ya, data yang kita kirim ke endpoint ini, endpoint ya ini. Kemudian menggunakan metodenya post. Kita eksekusi. Nah, ini nih. Body, post data, sender dan seterusnya. Ini kan datanya dari sini ya ngambilnya ya. Dikirim, kemudian responnya dibaca, ya kan? Ini ada sender, bot ID dan seterusnya. Kemudian dikirim lagi sebagai respon. Nah, kalau di apps yang betulan dia tidak dikirim lagi ke respon begini ya, tapi diolah dulu. Misalnya rec body ini ngambil data, kemudian disimpan di database. Nah, itu konsep-konsep yang dasar ya dari pengembangan API. Gampang kan? Kalau kita pakai ChatGPT, akselerasi kita dalam belajar itu seharusnya semakin tinggi. Oke, yang berikutnya adalah implementasi operasi CRUD. Kita pakai data dummy dulu ya, karena kita belum masuk ke database. Kita pakai data dummy dulu. Nah, struktur datanya gini. Oke, kemarin saya minta dia untuk bikin struktur data ya. Jadi di struktur Express itu di beberapa literatur atau yang dikasih sama ChatGPT itu dia menyarankan strukturnya adalah ada routes, ada middleware, ada model. Model ini kelihatannya untuk menampung data ya di sini. Kalau di MongoDB nanti model-model data semuanya taruh di folder model. appjs ini untuk mendefinisikan servernya, kemudian routes ini untuk mengatur router. Tadi kan konsepnya udah jelas nih. Konsepnya kalau ada kita menangani request itu pakai pakai metodenya mau post apa, mau get dan seterusnya ya. Itu sudah clear lah ya. Kita bikin ya. Di sini folder routes, kemudian kita bikin folder lagi middleware. Kemudian kita bikin lagi di sini adalah models. Nah, gini. Yang kita pakai di sini data model datanya adalah produk. Copy dulu di sini ya, model produk. Kita bikin dulu model di sini product.js. Product.js, kemudian kita paste di sini. Ini kurang satu ya. Nah, gini. Kurang satu. Oke. Ini let product, dia mendefinisikan produk itu sebagai array yang kosong. Ini operasi array biasa. Kalau teman-teman familiar dengan JavaScript, ini sangat mudah untuk memahami. Ya, makanya kalau kita belajar Express.js dan Node.js, yang paling penting untuk kita pahami dulu adalah JavaScript dan struktur kodenya, bagaimana menangani array dan seterusnya ya, itu dipelajari. Kita pakai dummy data kayak gini dulu. Oke ya, beres ya. Di sini ada lagi router. Ya, routes ini fungsinya untuk mendefinisikan semua endpoint untuk kelas data tertentu. Routes product.js artinya menangani semua hal yang berkaitan dengan produk. Ngambil produk, nyimpen produk, update produk, hapus produk. Semuanya ada di sini. Ini tujuannya adalah untuk keteraturan ya. Biar struktur program kita itu rapi. Copy aja di sini ya. Berarti kita masuk di routes. Ini ada product.js. Nah, ini product routes.js ini. Oke ya. Ini routes.js product. Nah, gini. Nah, ini ya const product. Dia ngambil model dulu, ya kan? Model datanya, model produknya. Kemudian ini ngambil model produk yang ada di sini yang tadi kita bikin. Terus ini ada router ya. Dia mendefinisikan routernya. Router get itu berarti kalau tadi kita langsung dipanggil di app.js ya, ini ya app get / langsung endpoint begitu. Nah, yang tipe pakai router itu tidak begitu ternyata ya. Ini kita pakai router dulu, get gini ya, get gini. Nah, di sini adalah operasinya apa terserah gitu ya untuk mengelola data itu. Kemudian ternyata di sini ya kan
Nah, routes-nya ini, product router ini, product routes ini ya. Nah, kita panggil nih product routes. Require, sebentar ya, di sini berarti use, ini nih. Mengarahkan rute ke file product. Nah, ini dia product routes. Kita copy dulu ya. Ya, kita ganti yang router get ini di app.js ini ya. Yang ini kita hapus dulu ya, kita hapus. Kemudian kita panggil yang ini set mengarahkan rute ke produk. Ini ngambilnya dari routes ya. Nah, gini set produk. Nah, oke gini ya. Oke, gini ya, product router ya. Oke, gini. Set. Jadi unexpected class product. Oh, ini nggak pakai export. Sorry. Nah, ini nggak gini. Caranya nggak gini. Ini pakai JavaScript ini, guys. Kita coba ya. Product routes is not defined. Di mana ini? app.js 13. Oh, produk bukan router. Router ya, produk router ya. Coba. Oke, ini berarti ada di products / get gini ya. Product/get. Kita coba. Di sini kita coba product. Nah, gini aja. Metodenya get. Set. Nah, ini ya, internal server error. Ini berarti masuknya ke sini ya, internal server error ya. Berarti kita coba dulu ini di blok dulu ya. Ini di blok dulu, blok comment. Ini rest send gitu aja. Oke. Kita memastikan bahwa routernya benar dulu. Oke, kita pastikan routernya benar dulu. Nah, ini routernya udah benar sebenarnya ya. Ini routernya udah benar. Permasalahannya ada di mengakses ini nih. Mengakses produk ini. Product get all product ini masih error. Class static get all product return modul export product. Ini dia, tidak di modul export product ini, ya kan? Nah, kesalahannya di sini ya. Itu tidak dikasih modul export product. Berarti di model ya, ini di model di sini, ini harus diginiin. Tuh, ya kan? Kita coba lagi. Nah, jadi ini ya. Ini sudah ekspornya udah oke. Jadi polanya adalah yang pertama begini. Kita definisikan port, kemudian kita ciptakan server, ya kan, pakai listen ini. Kemudian yang kedua, kita atur routernya. Ini ada router ya, ada router. Kita atur routernya berdasarkan kelas-kelas data yang nanti akan kita kelola. Misalnya produk, dikelola di kelas produk. Kalau ada lagi misalnya order, ya di kelas order dan seterusnya. Kemudian router-routernya itu dipasang di routes, folder routes begini ya. Nah, ini untuk pengelolaan datanya ada di sini nih, routernya ini. Semuanya ada di sini. Oke ya. Itu yang intinya ada di situ. Intinya ada di situ. Kemudian yang kedua adalah ngambil data, ini ada penggunaan middleware. Itu yang penting juga. Yang model nanti kita bahas secara khusus. Tapi yang di sini yang juga penting adalah penggunaan middleware. Salah satu middleware yang sudah bawaan adalah body parser ini. Ini middleware yang bisa dipakai untuk nge-get data ya dari klien. Tapi kita juga bisa menciptakan middleware tersendiri ya. Tapi konsepnya middleware itu kan dia satu kode atau satu script yang nanti bisa dia dipasang di setiap request yang nanti akan diciptakan gitu. Intinya gitu. Ini kan tadi setiap request bisa ditangani tuh, untuk rec body ngambil data kan bisa ditangani ya semuanya ya. Prinsipnya gitu. Berarti kan nanti bisa juga kita pakai middleware itu untuk keperluan authentication. Misalnya untuk ngecek setiap request itu tokennya bener apa enggak gitu ya.
itu pasti butuh middleware itu. Itu pasti butuh middleware. Atau misalnya untuk ngecek course-nya, ya course origin-nya, itu pasti butuh middleware. Nah, di tutorial yang ini kemarin saya dikasih tahu kita bisa pakai Logger untuk mengimplementasikan mengimplementasikan middleware. Middleware-nya ini ada Logger.js ya, kita implementasikan ya. Kita implementasikan middleware yang belum kita bahas. Middleware di sini kita bikin custom middleware Logger.js. Nah, gini, isinya filenya apa? Isinya adalah middleware ya, Logger.js ini. Nah, intinya function diekspor sama dia. Nah, ini ya, function logger, terus modulnya diekspor logger. Sebagai middleware, dia nanti akan diterapkan untuk setiap request yang terjadi ya di API kita. Caranya manggil itu di app.js kelihatannya. App use log request. Oke ya, app use log request. Jadi dia ada kepanggil di setiap respon, di setiap request yang masuk, kan gitu. Coba kita di sini ya, implementasi custom middleware. Nah, app use gini ya, logger gitu aja. Ini require. Nah, gini. Kita cari middleware. Nah, logger. Tadi kan udah diekspor ya. Nah, kita panggilnya di logger ini. App use logger. Jadi, dia setiap ada request, dia akan mengeksekusi function ini yang dia menciptakan konsol ini ya. Berarti nanti munculnya di sini kalau dia konsol. Kita coba ya. Oke, kita coba app.js. Oke ya, kalau ada request berarti dia akan muncul di logger ini. Kita coba dulu di sini. Nah, gini. Dia akan muncul di loggernya. Nah, ini dia, post product, ya kan? Post product. Kalau ada request lagi, get misalnya gini. Nah, get. Dia akan ada logger get product. Nah, gitu. Ini timestamp-nya. Nah, itu konsep dari middleware. Middleware itu berarti ya, itu satu kode yang itu nanti kita implementasikan di setiap request yang terjadi di dalam API. Implementasinya nanti untuk authentication. Oke, itu dulu konsep dasar dari pengenalan Node.js dan Express untuk pengembangan API. Sampai jumpa lagi dengan saya Farid Surya di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe.